Kita mulai ya, Bapak Ibu. Sudah? Ya. Ini saya bacakan, itu Teh Loli baca juga nih. Oke. Di samping kanan ada Bu Loli Suhenti, samping kiri Pak Bu Adi, untuk kemudian menyampaikan beberapa hal temuan dari Bawaslu mengenai masalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Teman-teman semua, Bawaslu mengidentifikasi 3 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Data berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau Siwaslu hingga 15 Februari pukul 6 pagi hari ini. Tren masalah tersebut adalah sebagai berikut. Mungkin Bu Loli akan membacakan. Silakan Bu Loli. 13 masalah pemungutan suara. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.149 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Ada sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model CH atau salinan. Terdapat 1.888 TPS saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS intimidasi terhadap penyelenggara. Tindak lanjut, silakan Bang Puadi. Baik, dari semua yang disampaikan oleh Pak Bagja dan Bu Loli, ini ada tindak lanjut hasil pengawasan terhadap permasalahan pemungutan suara. Jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut, ada 4 hal ya, tindak lanjut hasil pengawasan. Pertama, menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan, yaitu pukul 7 serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian melengkapi perlengkapan berupa alat bantu disabilitas
netra ya di TPS, kemudian melengkapi adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap sebelum dimulai pemungutan suara, kemudian memastikan pendamping pemilih penyandang disabilitas agar menandatangani surat pernyataan pendamping. Jadi ada formulir model C pendamping KPU. Kemudian jelaskan pada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dilanjutkan papan pengumuman DPT dan menandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kelurahan dalam KPL dengan memperhatikan nilai-nilai menjaga hak pilih. Kemudian yang kedua, menyampaikan saran kepada saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon atau partai politik, kemudian atau DPD, dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Yang ketiga, menyampaikan saran kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan yang mengarahkan pilihan pemilih dan tidak intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS. Kemudian yang keempat, lakukan pemeriksaan dan pencatatan melalui menyampaikan kepada pemilu kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dan kemudian menghentikan sementara proses pemungutan suara, menyampaikan kepada Panwas Kecamatan, kemudian pengawas pemilu kecamatan melalui pleno mengenai surat suara yang tertukar dalam rangka mengeluarkan rekomendasi untuk menyelamatkan suara pemilih. Terhadap permasalahan, jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut. Menyampaikan saran kepada KPPS agar melakukan cross-check kembali terhadap hasil penghitungan suara yang sah dengan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ini mengcek antara DPT, DPTB, dan juga DPK. Hasil cross-check kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan. Dan memastikan sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu dan masyarakat. Jadi ada yang pada saat penghitungan kita tidak dapat mengakses misalnya sirekap di lapangan. Kemudian menyampaikan saran kepada KPPS, saksi dan masyarakat untuk dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas. Karena di TPS semua proses terbuka. Tidak ada kemudian dengan alasan gelap kemudian tidak bisa terpantau, tidak bisa terlihat surat suara yang sudah tidak. Kenapa demikian? Karena harus dipastikan surat-suara tersebut tercoblos atau kemudian tidak sah atau coblosannya 2 kali atau 3 kali. Nah itu juga perlu, ataupun berkali-kali. Ada juga yang menarik sampai ada yang melubangi misalnya melubangi surat suara. Ini sah atau tidak? Kenapa? Ini biar dipastikan nanti hasilnya seperti apa. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan, khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara. Ini bukan hanya terhadap pengawas, tapi juga terhadap KPPS. Jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan agar teman-teman KPPS, teman-teman pengawas TPS itu dilindungi oleh aparat keamanan. Saat ini jajaran pengawas pemilu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, dan juga mungkin lanjutan, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara, jajaran pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara. Ini juga masa-masa yang paling kritis ya, dari KPPS ke PPS pada hari yang sama. Menurut putusan MK, maka sampai dengan jam 12 nanti, itu harus semua sudah bergerak. Karena diberikan waktu 12 jam setelah 14 Februari, setelah hari pemungutan suara. Jadi, kita tunggu bersama teman-teman semua hasil teman-teman penyelenggara. Dan kami sampai jam 3 tadi, sampai jam 4 pagi masih ada yang melakukan penghitungan suara. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh aparatur penyelenggara pemilu, baik dari KPPS, pengawas TPS, PPS, PPK, Panwascam, PKD,
Bawaslu Kota dan Bawaslu Provinsi yang telah melakukan fungsi-fungsi pengawasannya dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu kita. Ada permasalahan, ya, namun tidak menampik bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kita telah berhasil dilaksanakan. Ada permasalahan, ya. Oleh demikian, kami dari hasil ini, Bapak Ibu teman-teman semua, ini ada beberapa permasalahan yang kita ungkapkan kepada publik dan harus kita terangkan kepada publik tentang permasalahan tadi, masalah keterlambatan, pembukaan TPS yang terlambat, ataupun ada surat suara yang tertukar, ataupun tadi kemarin jam 4 sore, jam 5 sore sudah kita ungkapkan hasil rekomendasi dari Panwas Kuala Lumpur. Dan ini kami ya dalam setiap preskon ingin menjawab beberapa permasalahan publik yang juga tersebar di media sosial. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, teman-teman kepolisian, dan juga aparatur keamanan, dan juga pemerintah pusat dan daerah, kemudian bekerja sama bersama-sama menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi di TPS. Sekali lagi selamat buat kita semua, tapi tetap kita awasi. Karena sampai dengan nanti 20 Maret hasil penghitungan rekapitulasi baru bisa selesai. Dan kemudian nanti masih ada proses jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu sangat dimungkinkan. Dengan demikian, karena proses undang-undang juga memberikan hal demikian, kita tunggu dan kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu agar tetap melakukan tugasnya dengan baik, karena tugas kita belum selesai sampai dengan nanti pada akhir ataupun selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Selamat berjuang kepada teman-teman baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu kita yang masih mengawasi dan juga masyarakat yang masih mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Terima kasih banyak terhadap perhatian dan kerjasama seluruh warga negara Indonesia terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Silahkan Pak Vito, langsung tunjuk tangan ini. Gimana Pak Vito? Izin Mas Baknya, pimpinan semuanya, itu dari Kompas.com mau tanya, di media sosial kan sangat ramai soal surat-surat tercoblos di kolom salah satu paslon. Dan itu kan juga dicatat oleh Panwas di LHP masing-masing gitu. Kalau dari hasil rekapitulasi selama 1 hari. Hingga pukul 6 pagi tadi, Saudara, Bawaslu merekap ada 13 permasalahan yang ditemukan ketika pemungutan suara dan 6 masalah yang ditemukan ketika penghitungan suara. Mulai dari ketika pemungutan suara adalah permasalahan TPS yang ngaret pembukaannya, lalu permasalahan pada alat bantu disabilitas, logistik yang tidak lengkap, dan surat suara yang rusak. Begitu juga permasalahan terjadi di penghitungan suara, mulai dari sirekap yang tidak bisa diakses hingga jumlah surat suara yang tidak sama dengan jumlah pemilih. Bawaslu masih akan terus mengawasi jalannya penghitungan suara sampai nanti akan resmi diumumkan KPU pada 20 Maret 2024, Saudara.